Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Kusma Dewi, NIM saya 1805520079. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai KKA D1 dan juga KKA C1. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengujian substantif atas persediaan dan juga asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Kemudian kita juga akan menyelesaikan KKA C1 dan KKA D1. Yang pertama kita akan membahas mengenai KKA C1, di mana tujuan diadakannya atau dilakukannya pengujian substantif atas persediaan ini yaitu untuk mengetahui apakah jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan oleh perusahaan sama dengan persediaan yang ada dalam gudang. Contoh kasusnya yaitu PT Dana Adiwardana Kabupaten Tegal mencatat persediaan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.675.530.861. Hasil observasi persediaan fisik persediaan atau stock of name sebagai berikut. B604 lemon sebanyak 550 box, A601 Esen Koi Ration 250 box, A602 Esen Lemon 225 box, A603 Citron 240 box dan A604 Floral 200 box. Di mana catatan untuk B604 Lemon, satu boxnya itu terdiri dari 20 botol. Satu botolnya itu netonya 20 ons. A601 Esen Koi Ration, satu boxnya itu 20 botol, di mana satu botolnya itu 5 ons. Untuk Esen Lemon, satu boxnya itu 20 botol dan satu botolnya itu 5 ons. Untuk Citron,
Satu boxnya itu 25 botol, satu botolnya itu 5 ons. Untuk floral, satu boxnya itu 25 botol, dimana satu botolnya itu 5 ons. Untuk voucher-voucher pembeliannya itu sebagai berikut. Di mana kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja KKAC 1 apabila menggunakan metode biaya FIFO atau first in first out. Kemudian kita juga disuruh untuk membuat usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan antara perusahaan dan juga auditor. Sebelumnya, yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung berapa jumlah ons dari beberapa persediaan berikut. Caranya yaitu kita membuat tabel lima kolom, yang kolom pertama yaitu jenis persediaan, kemudian kolom kedua yaitu jumlah box, kolom ketiga jumlah botol, kolom keempat ukuran botol dalam ons, dan yang terakhir yaitu jumlah dalam ons. Kita akan menghitung jumlah botol dan juga jumlah dalam ons. Persediaan B604 diketahui jumlah boxnya yaitu 550, di mana dalam satu box terdiri dari 20 botol. Maka hasil dalam botol yaitu 11.000, di mana 550 dikali dengan 20. Neto dalam satu botolnya yaitu 2 ons. Maka hasil jumlah dalam ons yaitu 22.000 ons. Untuk A601 jumlah boxnya yaitu 250, di mana dalam satu box terdiri dari 20 botol. Maka 250 dikali 20 hasilnya 5.000 botol. Neto dalam satu botolnya yaitu 5 ons. Maka jumlah dalam onsnya yaitu 5 dikali 5.000, 25.000 ons. Untuk A602 jumlah boxnya yaitu 225, di mana dalam satu box terdiri dari 20 botol. Maka hasilnya 225 dikali dengan 20 yaitu 4.500. Untuk neto dalam satu botol yaitu 5 ons. Hasil dalam ons berarti 4.500 dikali 5 yaitu 22.500. Untuk A603 jumlah boxnya yaitu 240, di mana dalam satu box terdiri dari 25 botol. Maka jumlah botolnya 240 dikali dengan 25 hasilnya yaitu 6.000 botol. Neto dalam satu botolnya yaitu 5 ons. Maka jumlah dalam onsnya yaitu 6.000 kali 5 yaitu 30.000 ons. Untuk A604 jumlah boxnya 200, di mana dalam satu box terdiri dari 25 botol. Maka hasilnya 200 dikali 25 yaitu 5.000 botol. Neto dalam satu botolnya 5 ons. Maka jumlahnya yaitu 5.000 dikali 5 ons adalah 25.000 ons.
Setelah kita mengetahui jumlah ons dalam persediaan atau masing-masing persediaan, langkah selanjutnya kita akan menghitung HPP ataupun harga pokok per unitnya. Kita akan menghitung HPP dari masing-masing persediaan. Yang pertama yaitu B664 lemon, dimana sudah diketahui bahwa persediaan akhirnya yaitu 550 box. Gimana cara menghitung persediaan akhir atau menghitung HPP per unitnya? Kita harus mengetahui pembelian yang dilakukan terakhir oleh perusahaan. Kenapa harus pembelian terakhir? Karena pembelian yang pertama pasti akan dijual pertama karena menggunakan metode FIFO, first in first out. Di sini diketahui bahwa pembelian terakhir untuk B664 lemon itu pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2019 sebanyak 550 box. Ini sudah memenuhi sesuai dengan persediaan akhir di gudang. Maka kita tidak usah mencari ke pembelian-pembelian sebelumnya, di mana harga per boxnya ini dalam satuan box. Harga per boxnya yaitu 1.366.723 rupiah. Hasilnya yaitu sebesar 751.697.650 rupiah. HPP rumusnya yaitu jumlah pembelian dibagi dengan jumlah box. Berarti 751.697.650 rupiah dibagi dengan 550 box. Hasilnya yaitu 1.366.723 rupiah. Kemudian untuk A601 SN Ration A601, jumlah persediaan akhir di gudang yaitu 250 box. Kita harus mencari pembelian terakhir. Pembelian terakhir pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 box. Di mana pembelian ini tidak dapat memenuhi jumlah akhir dalam gudang yaitu sebesar 250 box. Maka kurang berapa? 250 dikurangi 60, hasilnya 190. Kita cari lagi ke pembelian sebelumnya yaitu pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2019 sebanyak 50 box. Ternyata masih belum memenuhi jumlah pada persediaan akhir. Ini dijumlah 60 tambah 50, 110 dikurangi 250, maka kurang 140. Kita cari lagi ke pembelian sebelumnya. Didapat pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebanyak 140 box. Ini jumlahnya 250. Dimana untuk masing-masing harga pasti berbeda, soalnya dilakukan pada tanggal yang berbeda, kadang naik, kadang turun. Untuk tanggal 25 bulan 12 tahun 2019 yaitu 1.478.000 rupiah. Untuk tanggal 25 bulan 8 yaitu 1.527.540 rupiah. Untuk tanggal 25
dibagi dengan 5.000 botol. Hasilnya yaitu Rp76.767 per botol. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan dari A602. Ini satuannya, Bos. Di mana jumlah persediaan akhir diketahui yaitu 225 box. Lalu kita seperti tadi mencari pembelian terakhir yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pada tanggal 25 bulan 6 2019, yaitu sebanyak 75 box dengan harga Rp1.319.800. Kemudian kita cari lagi ke pembelian sebelumnya pada tanggal 25 bulan 6 2019 sebanyak 50 box dikali harganya Rp1.968.442. Ini ditambah hasilnya 125. Sedangkan untuk saldo persediaan akhir yaitu 225, maka kurang 100 box lagi. Pada tanggal 25 bulan 3 pembelian persediaan sebanyak untuk A602 sebanyak Rp315. Kenapa tidak dimasukkan semua? Karena pada dasarnya persediaan akhirnya itu hanya 225. Kalau pembelian pada tanggal 25 bulan 3 2019 dimasukkan semua, maka nanti hasilnya tidak sesuai dengan saldo akhir dari persediaan tersebut. Di mana 315 box ini diasumsikan yang 215 box sudah terjual. Tanggal 25 bulan 3 2019 sebanyak 100 box ini yang tersisa dikali dengan harganya yaitu sebesar Rp1.980.439. Hasil dari masing-masing pembelian untuk tanggal 25 bulan 6 yang pertama 75 box ini yaitu Rp98.985.000. Untuk yang tanggal 25 bulan 6 yang kedua yaitu sebesar Rp99.422.100. Untuk yang tanggal 25 bulan 3 tahun 2019 yaitu sebesar Rp198.043.900. Jumlahnya yaitu Rp395.451.000. HPP-nya ketentuannya yaitu per botol. Maka kita bagi hasil ini dibagi dengan jumlah botol yang sudah kita hitung tadi. Untuk jumlah botol A602 sendiri yaitu 4.500. Maka Rp309.451.000 dibagi dengan 4.500. HPP-nya yaitu sebesar Rp87.878. Yang keempat yaitu A603, di mana jumlah
persediaan akhirnya yaitu sebesar 240 box. Pembelian terakhir pada tanggal 25 bulan 12 2019 sebanyak 80 box dikali harganya yaitu Rp2.452.500 pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2019. Pembeliannya 80 box dikali Rp2.441.250. 80 ditambah 80 160. Sedangkan persediaan akhirnya 240. 240 dikurangi 160 maka kurang 80 box lagi. Kita cari lagi ke pembelian sebelumnya yaitu pada tanggal 25 bulan 6 2019 yang kita catat hanya kekurangannya saja yaitu 80 box kali dengan harganya Rp2.513.625. Jumlah dari masing-masing pembelian yaitu yang bulan 12 Rp196.200.000. Untuk yang bulan 8 yaitu Rp195.300.000. Untuk yang bulan 6 sebesar Rp201.090.000. Jumlahnya dari keseluruhan pembelian yaitu Rp592.590.000. Untuk HPP-nya A603 yaitu per botol. Jumlah botol dari A603 sendiri yaitu 6.000 botol. Berarti jumlah keseluruhan pembelian yang sudah kita cari ini sebesar Rp592.090.000. Rp592.590.000 dibagi jumlah botolnya 6.000 botol. Hasilnya HPP-nya yaitu sebesar Rp98.765 per botol. Kita akan menghitung persediaan dari A604. Satuannya box. Persediaan akhirnya diketahui yaitu sebesar 200 box. Maka kita cari pembelian terakhirnya. Pembelian terakhir diketahui yaitu pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2019 sebanyak 90 box dikali dengan harganya Rp2 juta. Maka masih kurang 110 box. Kita cari lagi ke pembelian sebelumnya yaitu pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 110 box sesuai dengan kekurangan dari persediaan ini dikali harganya yaitu Rp1.055.239. Hasilnya dari masing-masing pembelian pada tanggal 25 bulan 8 yaitu sebesar 180 juta. Untuk yang tanggal 25 bulan 6 sebesar 149 juta 76.290 rupiah. Dijumlah hasilnya 329 juta 76.290 rupiah. Di mana HPP-nya ini dituntut untuk per botol. Jumlah botol dari A604 sendiri
Rp379.290.290 dibagi dengan 5.000 botol. Hasilnya yaitu HPP per botolnya sebesar Rp65.815,26 per botol. Kita akan menyelesaikan KKA C1. KKA C1 itu terdiri dari 7 kolom, di mana kolom pertama yaitu jenis persediaan, kolom kedua jumlah box, kolom ketiga jumlah botol, kolom keempat jumlah ons, kolom kelima HPP per unit, kolom keenam harga pokok persediaan, dan juga kolom ketujuh jumlah. Jenis persediaan ini diisi sesuai dengan persediaan yang kita hitung tadi, yaitu B605, B604, A601, A602, A603, dan juga A604. Jumlah boxnya B604 yaitu 550 box, A601 jumlah boxnya yaitu sebesar 250 box, A602 sebesar 225 box, A603 sebesar 240 box, dan A604 sebesar 200 box. Untuk jumlah botolnya sendiri tadi sudah kita hitung. B604 sebesar 11.000 botol, A601 sebesar 5.000 botol, A602 sebesar 4.500 botol, A603 sebesar 6.000 botol, dan A604 sebesar 5.000 botol. Jumlah onsnya pun sama seperti yang tadi, sesuai perhitungan kita. Yang B604 sebesar 22.000 ons, yang A601 sebesar 25.000 ons, 602 sebesar 22.500, yang A603 sebesar 30.000 ons, yang A604 sebesar 25.000 ons. HPP per unitnya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Yang per box ya dihitung per box, yang per botol juga dihitung per botol. Yang per box ini untuk B604 saja. Ini boxnya. Per boxnya seharga 1.366.723 rupiah. Kos yang dimasukkan di sini untuk HPP per unit itu dipilih antara HPP yang sudah kita hitung tadi dibandingkan dengan NRV. Dipilih mana yang paling kecil. Di sini kok dikat ya, Me? Dikelok bareng. HPP yang dimasukkan di sini nominalnya dipilih antara HPP yang sudah kita hitung tadi dibandingkan dengan NRV. Dipilih mana yang lebih kecil. Di sini untuk B604 NRV-nya yaitu sebesar 1.866.000. Di sini NRV dari B604 yaitu sebesar 1.366.723 rupiah. Maka sama dengan hasil HPP yang sudah kita hitung. Jadi yang dimasukkan itu angkanya yang sama. Angkanya sama kan? Jadi tidak usah dipilih mana yang lebih kecil. Untuk A601
HPP yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar Rp76.767. Sedangkan untuk NRV-nya sebesar Rp76.850.000. Kita pilih yang lebih kecil. Yang lebih kecil yaitu Rp76.767. 76 ini per botol. HPP-nya bukan box, ini per botol. Rp76.767. HPP yang kita hitung lebih kecil dibandingkan NRV. Kemudian untuk A602, HPP yang sudah kita hitung yaitu sebesar Rp87.878 per botol, di mana NRV-nya yaitu Rp87.978. Maka kita pilih nominal yang terkecil yaitu sebesar Rp87.978. Rp87.978. Kemudian untuk A603, HPP yang sudah kita hitung yaitu Rp98.765. Sedangkan untuk NRV-nya yaitu Rp98.989. Kita pilih yang lebih kecil. Yang lebih kecil yaitu nominalnya Rp98.765. Pengenaan kosnya yaitu Rp98.765. Untuk A604, HPP yang sudah kita hitung per botolnya yaitu Rp65.815,26 atau Rp65.815, di mana NRV-nya untuk A604 sendiri yaitu Rp88.750. Maka kita pilih untuk pengenaan kosnya sesuai dengan HPP yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar Rp65.815. Untuk harga pokok persediaan, maka ini dikalikan antara hasil-hasilnya ini dikalikan dengan, kalau misalkan box berarti dikalikan dengan jumlah box, kalau botol dikalikan dengan jumlah botol, kalau ons dikalikan dengan jumlah ons. Maka untuk harga pokok persediaan ini untuk B604 Rp1.366.723 dikali 550 box. Hasilnya yaitu sebesar Rp751.697.650. Kemudian jumlahnya, ini dijumlah HPP sesuai dengan besarannya. Kalau box dijumlah dengan box, kalau botol dijumlah dengan botol, kalau ons dijumlah dengan ons. Kalau berarti box ini kan cuma satu unit saja. Jumlahnya sebesar Rp751.697.650. Untuk yang A601, HPP per unitnya per botol Rp76.767 dikali dengan 5.000, maka hasilnya yaitu Rp383.835.000. Harga pokok persediaan untuk A602 dihitung dari HPP per botolnya yaitu Rp87.978 dikali dengan jumlah botolnya yaitu 4.500, maka ketemu hasil yaitu sebesar Rp395.451.000. Untuk A603, HPP per unit atau per botol Rp98.765 dikali dengan jumlah botolnya 6.000,
maka hasilnya yaitu 592.590.000 rupiah. Untuk yang A604 berarti 65.815 rupiah dikali dengan 5.000 botol. Hasilnya yaitu 329.076.290 rupiah. Di sini dijumlahkan semua A601, A602, A603, A604, ketemu hasil yaitu sebesar 700.952. Pada ini pelafalannya sing satu nih. Untuk jumlah akhir dari A601 ditambah A603, A602, A604 yaitu sebesar 1.752.290 rupiah. Hasil akhirnya ini dijumlahkan semua 1.700.952.290 rupiah ditambah dengan 751.697.650 rupiah. Maka hasilnya yaitu sebesar, saya tulis di sini, 2.452.649.940 rupiah. Kita akan membuat usulan jurnal penyesuaian. Kita harus menghitung dulu selisih antara persediaan yang dicatat oleh perusahaan dan juga persediaan yang dihitung oleh auditor, di mana persediaan yang dicatat oleh perusahaan yaitu sebesar 5.675.530.861 rupiah. Dan persediaan yang dihitung oleh auditor atau yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar 2.452.649.940 rupiah. Dikurangi maka hasilnya yaitu 3.222.880.921 rupiah. Terdapat selisih antara persediaan yang dicatat oleh perusahaan dengan persediaan yang dihitung oleh auditor sebesar 3.222.880.921 rupiah. Maka usulan untuk jurnal penyesuaiannya yaitu di sini koreksi penjualan debit, kemudian persediaan di kredit. Sesuai dengan jumlahnya yaitu 3.222.880.921 rupiah. Demikian penyelesaian untuk KKA D1. Kita akan membahas contoh kasus dan juga penyelesaian dari KKA D1. Berikut adalah contoh kasus KKA D1. Berikut ini adalah penyelesaian untuk KKA D1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung beban asuransi untuk setiap asuransi dibayar di muka. Yang pertama kita akan menghitung beban asuransi untuk asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis
60 2180 49 tertanggal 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun. Premi Rp17.888.832. Bagaimana cara kita menghitung beban? Yaitu dengan cara premi dibagi dengan jangka waktu dalam bulan, kemudian dikali dengan bulan pembebanan. Di sini kita akan menghitung beban asuransi untuk 2019 bertanggal 31 Desember 2019. Maka perhitungan yang akan kita lakukan yaitu dengan cara preminya kan Rp17.888.832. Kemudian kita bagi jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12 bulan dikali jangka waktu dalam tahun yaitu 3, kemudian dikali dengan bulan pembebanan dalam tahun 2019. Dalam tahun 2019, bulan pembebanannya yaitu mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi jumlahnya yaitu 12 bulan. Maka hasil perhitungannya yaitu 5.962.944 rupiah. Itu untuk asuransi mesin dan pabrikasi. Untuk soal yang kedua yaitu asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628-41-8003. Di sini tertanggal 30 November 2019. Jangka waktu 3 tahun. Dengan premi Rp40.828.876. Perhitungannya yaitu premi sebesar Rp40.128.876 dibagi dengan jumlah bulan dikali dengan jangka waktu yaitu 12 kali 3 dikali 1. Karena dari bulan November sampai dengan akhir tahun tanggal 31 Desember yaitu hanya 1 bulan. Bulan Novembernya itu tanggal 30, jadi sudah habis bulan Novembernya, jadi hanya bulan Desember saja di tahun 2019. Maka hasilnya yaitu sebesar Rp1.114.691. Untuk soal yang ketiga yaitu asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 4628-41-8001. Tanggalnya yaitu 28 Februari 2017. Jangka waktu 3 tahun. Premi besar Rp20.711.772. Maka perhitungannya yaitu sama seperti tadi, yaitu premi sebesar Rp20.711.772 dibagi dengan
bulan dalam 1 tahun, 12 dikali dengan jangka waktunya yaitu 3 tahun, kemudian dikali bulan pembebanan selama tahun 2019. Karena kita menghitungnya itu hanya tahun 2019, maka bulan pembebanannya yaitu dari Januari sampai Desember. Jumlahnya yaitu 12 bulan. Maka hasilnya sebesar 6.903.924 rupiah. Untuk soal yang keempat atau kasus yang keempat yaitu asuransi untuk kendaraan dengan nomor polis AB 604 R3. Tanggalnya yaitu 28 Desember 2017. Jangka waktu 3 tahun. Preminya sebesar Rp14.118.660 rupiah. Maka perhitungannya yaitu premi 14.118.660 rupiah dibagi dengan jumlah tahun dalam 1 tahun kali jangka waktu dikali dengan bulan pembebanan selama tahun 2019. Selama tahun 2019, bulan pembebanannya yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi jumlah bulan pembebanannya yaitu 12 bulan. Maka hasilnya dari perhitungan ini yaitu sebesar Rp4.706.220. Untuk kasus yang keempat atau contoh soal yang keempat yaitu asuransi kebakaran pabrik B, di mana nomor polisnya yaitu 4628-41-08002. Tanggalnya yaitu 30 Juni 2019. Jangka waktunya 3 tahun. Preminya sebesar Rp28.614.060. Maka perhitungannya yaitu premi sebesar Rp28.614.060 dibagi dengan 12 kali 3. 12 itu dari jumlah tahun dalam 1 tahun dikali jangka waktu, kemudian kali bulan pembebanan. Bulan pembebanan selama 2019 dari asuransi kebakaran pabrik B yaitu dari bulan Juli. Kenapa bulan Juli? Karena bulan Julinya ini sudah masuk ke tanggal akhir yaitu tanggal 30 Juni. Maka perhitungannya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jumlah bulan pembebanannya yaitu 6. Rp28.614.060 dibagi dengan 36 kali 6 hasilnya yaitu Rp4.769.010. Kita akan mengisi KKA D1. KKA D1 sendiri yaitu terdiri dari 9 kolom. Kolom pertama nama perusahaan asuransi, nomor kedua nomor polis, kolom ketiga jenis pertanggungan, kolom keempat jumlah pertanggungan, kolom kelima yaitu jangka waktu, kolom keenam saldo per tanggal 31 Desember 2018. Kolom berikutnya yaitu pembayaran premi, kolom berikutnya beban asuransi, dan juga kolom terakhir saldo per 31 Desember tahun 2019. Perusahaan asuransi di kasus tersebut hanya satu yaitu PT Fatrisal. Kemudian nomor polisnya kasus yang pertama yaitu 60 218049 yaitu asuransi mesin dan fabrikasi. Asuransi mesin fabrikasi. Jumlah pertanggungan dalam soal tidak disebutkan, maka tidak usah diisi. Jangka waktunya yaitu 3 tahun. Tanggal pengajuannya atau tanggal pertamanya itu 29 bulan 4 tahun 2018. Maka jatuh temponya yaitu pada tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Saldonya, saldo awal per tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp13.913.536.
Pembayaran preminya tidak, karena premi sudah dibayarkan pada tanggal 29 bulan 4 2018. Maka di sini 0. Beban asuransinya yang sudah kita cari tadi yaitu sebesar 5.962.944 rupiah. Maka saldo per tanggal 31 Desember 2019 yaitu dari 13 juta ini dikurangi pembayaran pada tahun 2019, maka hasilnya yaitu 7.950.592 rupiah. Untuk cara-cara pengisiannya sama. Kasus 2, 3, 4, 5 sama dengan cara pengisian untuk kasus 1. Kasus yang kedua dengan nomor polis 4628418003, asuransi kebakaran kantor pusat. Jumlah pertanggungannya tidak diketahui. Kemudian jangka waktunya dari tanggal 30 bulan 11 2019 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2022. Di sini jangka waktunya yaitu 3 tahun. Untuk saldo per tanggal 31 bulan 12 2018 ini kosong karena asuransi baru dimasukkan pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Di sini terdapat pembayaran premi pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp40.128.876. Kemudian beban asuransinya sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar Rp1.114.691. Maka saldo per tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 yaitu sebesar 39.185 rupiah. Kemudian untuk kasus yang ketiga dengan nomor polis 4628418001 untuk asuransi kebakaran pabrik A, jumlah pertanggungannya juga tidak diketahui. Kemudian jangka waktunya dari tanggal 28 bulan Februari tahun 2017 sampai dengan tanggal 28 bulan Februari tahun 2020. Saldo per tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.931.087. Preminya tidak ada karena sudah dibayarkan pada tahun 2017. Kemudian beban asuransi sesuai yang sudah kita hitung tadi yaitu Rp6.903.924. Maka saldo pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu saldo per tanggal 31 bulan 12 2019 yaitu sebesar Rp7.931.087 dikurangi Rp6.903.924 yaitu sebesar Rp1.027.163. Untuk kasus yang keempat yaitu dengan nomor polis AB6048R3 yaitu asuransi kendaraan dengan jumlah pertanggungannya tidak diketahui. Jangka waktunya yaitu dari tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2020. Maka di sini diketahui jangka waktunya yaitu 3 tahun. Kemudian saldo per tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp9.412.440. Preminya tidak dicatat karena sudah dibayarkan pada tahun 2017. Kemudian beban asuransi yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar Rp4.706.220. Maka saldo per tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.412.440 dikurangi dengan Rp4.706.220. Maka hasilnya yaitu sebesar
Rp4.706.220. Kemudian untuk kasus yang kelima, kasus terakhir, yaitu dengan nomor polis A628418002, yaitu asuransi kebakaran pabrik B. Jumlah pertanggungannya tidak diketahui. Kemudian jangka waktunya dari tanggal 30 bulan 6 2019 sampai dengan tanggal 30 bulan 6 2022. Maka di sini diketahui jangka waktunya selama 3 tahun. Saldo per tanggal 31 bulan 12 2018 belum ada. Kemudian di sini dimasukkan untuk pembayaran premi sebesar Rp26.614.060. Kemudian beban asuransi sesuai dengan perhitungan kita tadi, yaitu sebesar Rp4.769.010. Maka saldo per tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.614.060 dikurangi Rp4.769.10. Hasilnya yaitu Rp23.845.050. Di sini kita jumlahkan saldo 31 bulan 12 2018 sebesar Rp31.257.063. Kemudian pembayaran premi sebesar Rp68.742.936. Beban asuransi yang sudah kita hitung yaitu sebesar Rp23.456.789. Kemudian untuk jumlah saldo per tanggal 31 bulan 12 tahun 2019 yaitu sebesar Rp76.543.210. Di sini hasil dari saldo per tanggal 31 bulan 12 2018 ditambah dengan pembayaran premi harus sama dengan jumlah beban asuransi yang dibayarkan ditambah dengan saldo per tanggal 31 bulan 12 tahun 2019. Di sini hasilnya balance yaitu sebesar Rp99.999.999. Maka KKAD 1 sudah selesai kita buat. Tahap yang terakhir yaitu untuk membuat usulan penyesuaian. Di sini kita harus memperhitungkan dulu beban asuransi yang dicatat perusahaan yaitu sebesar Rp26.913.578. Kemudian dibandingkan dengan beban asuransi yang dihitung oleh auditor yaitu sebesar Rp23.466.789. Maka terdapat selisih sebesar Rp3.444.789. Maka usulan jurnal penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka, di debit sebesar Rp3.447.789. Kemudian beban asuransinya di kredit sebesar Rp3.447.789. Mengapa asuransi dibayar di mukanya itu di kredit? Karena perhitungan dari beban asuransi yang dicatat perusahaan itu lebih besar daripada beban asuransi yang dihitung oleh auditor. Maka di sini kasusnya beban asuransinya itu harus dikredit. Demikian penjelasan dari saya mengenai KKAC 1 dan KKAD 1. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.